Halo guys, ketemu lagi dengan Iwan. Ini sekarang saya ada di pinggir Kali Progo, tepatnya di Taman Bendungan Kamijoro. Ini bendungan udah dari 2019 ya diresmikannya. Tapi saya baru sempat sekali ini kesini. Kan kebetulan aja sih ya, jadi kayak pas siang-siang lagi. Panas banget ini sih sebenarnya. Tapi ya kita cobalah, kita lihat-lihat, kita telusuri sebelah sini ada apa aja yang menarik di sekitar sini. Yang pasti sepi banget sih siang-siang gini. Panas, benar-benar panas ini. Ya, kita jalan-jalan siang yuk guys. Bendung Kamijoro ini terletak di pinggir Sungai Progo, di perbatasan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Jaraknya kurang lebih 19 km dari pusat kota Jogja. Kalau tamannya ini terletak di sisi barat Sungai Progo, jadi masuk Kulon Progo ya. Bendung Kamijoro ini selesai dibangun tahun 2019. Kawasan ini termasuk salah satu objek wisata alternatif bagi warga DIY dan sekitarnya, khususnya warga Bantul dan Kulon Progo. Fungsi utama dari Bendung Kamijoro ini adalah untuk pengairan. Selain itu, juga untuk menyediakan air baku bagi sistem penyediaan air minum Kamijoro atau SPAM Kamijoro. Ini nanti akan menyediakan air bersih untuk kawasan Bantul dan Kulon Progo, serta kawasan Yogyakarta International Airport atau Bandara YIA. Kapasitasnya akan mencapai 500 liter per detik. Kita coba kelilingin tamannya dulu yuk. Tamannya ternyata cukup luas loh. Ini tadi kita masuk dari pinggir bendungan ya, jadi kita langsung ketemu dengan plaza. Nah, ini plaza ini nanti semacam ruang terbuka gitu, bisa dipakai untuk berbagai kegiatan termasuk pertunjukan. Ini berapa bulan yang lalu ada konser juga di sini, konser dari Yogyakarta Royal Orchestra di Taman Bendung Kamijoro ini. Di taman ini ada juga bangunan tenda raksasa yang ikonik. Ini salah satu lokasi buat berteduh atau shelter ya. Ini bahannya memang kayak dari terpal tenda gitu sih. Cuma kesannya sedikit agak udah kusam aja. Tapi masih cukup oke lah kalau buat untuk background foto-foto. Di seberang tenda raksasa ini ada taman bermain. Ya, hanya aja siang ini sih panas banget ya. Hot potato kalau kata orang nih. Jadi ya tidak ada orangnya guys. Tapi info dari salah satu ibu yang berjualan di sini, biasa tempat ini ramai kalau sore, mulai sekitar jam 4-an gitu. Apalagi kalau weekend bisa lebih ramai lagi. Kalau dilihat dari mainan anaknya masih cukup berfungsi dengan baik. Hanya saja banyak cat yang sedikit mengelupas. Jauh ini kesan tentang tamannya ini oke sih benar buat rekreasi. Cukup luas juga buat sekedar jalan santai, berolahraga, ataupun hanya duduk-duduk merenung aja sambil menikmati pinggir Sungai Progo. Aksesnya juga sangat mudah, jalannya sudah aspal, dan mudah terjangkau kendaraan pribadi. Walau kalau pakai kendaraan umum sepertinya masih kurang ya. Sekilas kalau dilihat, kesannya tamannya ini gersang banget ya. Tapi bisa dimaklumi sih, karena waktu kita ini kesini, pas puncak-puncaknya kemarau nih, belum turun hujan. Jadi harapannya kalau udah musim hujan nanti akan terlihat lebih hijau. Walau begitu, jalan di taman ini tuh sebenarnya memberikan suasana yang lain gitu ya. Kita lihat hijau di pinggir Sungai Progo di beberapa tempat, jadi kelihatan kontras, ada yang coklat, ada yang hijau gitu ya, dan langitnya biru juga. Untuk fasilitas pendukungnya pun cukup oke ya. Ada musola, lalu ada keran buat cuci tangan di taman. Ada toilet umum juga di sini.
Lalu ada panggung juga, ini kalau buat ada acara-acara tertentu ya. Masuk sini juga gratis, hanya perlu membayar parkir 2.000 buat motor dan 5.000 buat mobil. Mantap lah. Selain itu, ada juga tempat untuk kuliner. Nah, banyak warung-warung yang menjajakan makanan nih dekat-dekat sini. Ini nanti kita coba mampir lah ya. Kita makan nanti setelah selesai keliling-keliling. Walau secara keseluruhan oke, tapi ada beberapa bagian juga yang sepertinya perlu dibenahi nih. Seperti kesan kurang terawat aja gitu, kayak bangunannya ada yang patah. Lalu yang paling ini sini kurang sip nih, tulisan berapa huruf di nama bendung Kamijoro ada yang lepas. Padahal kan salah satu spot favorit bagi pengunjung ya. Sayang banget kan kalau jauh-jauh ke sini mau selfie, tulisannya tidak lengkap hurufnya. Hehehe. Oke, lanjut jalan. Kita sekarang ke tepi Sungai Progo ya, buat melihat sungai dan jembatannya. Nah, saran kan guys, coba ya, itu menyeberangi jembatannya. Ini dari Kulon Progo kita nyebrang ke Bantul berarti. Jalanan di jembatan ini cukup ramai ya, motor yang melintasinya. Ini jembatan ini salah satu alternatif yang menghubungkan Sentolo di Kulon Progo dan Kecamatan Pajangan di Bantul. Jadi banyak yang lewat sini, warga sini ada yang melintas juga, ada juga yang bawa barang, bawa rumput gitu ya, buat makanan ternak gitu lewat sini. Bisa memperlancar arus barang dan arus orang juga sih jadinya. Untuk mobil sebenarnya dilarang ya lewat jembatan ini, tapi tadi sempat lihat juga ada sih yang berapa yang nekat lewat. Hehehe. Kita udah sampai di sisi yang Bantul ya. Ternyata ada pintu airnya nih guys. Ini untuk air nanti yang akan masuk ke saluran irigasi. Ya, salah satu fungsi utama dari bendung Kamijoro ini adalah kepentingan irigasi yang mengaliri 2.370 hektar tanah pertanian di kawasan Bantul ini. Ini kita coba jalan terus ya. Nah, tadi di sisi selatan bendungan kalau dari jembatan tuh kayaknya ada sesuatu bangunan yang searah saluran air. Kita coba yuk menjelajahi ke sana. Nah, ini ketemu jalan cukup besar. Ini jalan Sedayu Serandakan. Tadi lewat sini sih. Kita coba jalan sedikit lagi ya. Nah, sampai ke pohon besar yang depan itu. Ternyata ini ada papan namanya guys. Namanya Taman Belanda. Yuk, kita turun ke bawah. Sepertinya ada taman kecil di sini guys. Oh, di bawah itu kelihatan guys, ada sambungan pintu air ya. Ini sambungan dari yang di jembatan tadi ya. Lalu ini ada tulisan struktur cagar budaya Dam Kamijoro. Kalau tahunnya SK-nya 2016 nih. Ada prasastinya juga guys, cuma susah kebaca karena kotak kacanya sudah kotor. Ini ada dua prasasti ya guys. Yang satu ini sebenarnya zaman dulu, yang satu lebih baru. Ternyata ini adalah Ngantrudam Kamijoro atau Intek Kamijoro. Intek dari bahasa Inggris ya, serapan, artinya pipa atau pintu air tempat masuknya air. Setelah cari-cari info, ternyata Ngantrudam Kamijoro ini dibangun dari 28 Februari 1924 dan selesai tahun 1939. Berarti yang prasasti pertama tadi itu tentang mulainya pembangunan Dam Kamijoro yang tertanda Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan Residen Belanda untuk Jogja, P.W. Jonkweer. Pemberian izin pembangunan diberikan kepada Julius Switzer, pengusaha gula yang cukup terkenal
pada masa itu di Bantul. Sementara prasasti yang kedua isinya tentang peresmian Dam Kamijoro ini sebagai warisan budaya non-gedung pada tahun 2008 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, sekaligus penamaan Taman Belanda ini ya. Bisa dibilang bendung Kamijoro yang besar itu menggantikan fungsi Ngantru Dam ini ya. Oke guys, kita balik lagi ya ke jembatannya. Ternyata tadi tempat kecil tuh banyak sejarahnya, dan kita juga bisa lihat jembatannya dari kejauhan. Ini kita jalan balik lagi ya, dari seberangnya sisi Bantul ke sisi Kulon Progo lagi. Sekali lagi melintasi Kali Progo. Ya. Ini anginnya kenceng banget sih, sensasinya dapat sensasi anginnya putih banget, kenceng anginnya. Jadi kayak nggak terlalu panas, suasananya terlalu panas sih. Biasanya gosong di lama-lama. Ya lumayan lah buat jalan-jalan siang gitu ya. Tapi sekali-sekali saya cobain deh guys, kalau kalian ada kesempatan lewat jembatan kaki gitu, melintasi sungai terbesar di Jogja ya, di Jogja, sungai Progo. Oke guys, sudah balik lagi ke taman ya. Sambil jalan melintasi jembatan, kita bisa juga loh menikmati suasana pemandangan Sungai Progo. Sungai Progo ini mengalir dari utara ke selatan ya guys. Kalau hulunya tuh masih masuk Jawa Tengah sana, nanti bermuaranya ke laut selatan di Jakarta, itu dekat bandara ya. Mungkin kalau naik pesawat ke Yogyakarta mungkin bakal lihat muara Sungai Progo ini guys. Jembatan sepanjang 160-an meter ini menarik juga loh guys. Bentuknya itu seperti miniatur jembatan Ampera kalau dilihat-lihat. Banyak juga orang yang melintas di sini berhenti sebentar untuk sekedar mengambil foto. Ya lewat sini juga saling menghargai sih guys. Kita coba jelajahi lagi sekitar bendung Kamijoro ya. Ada beberapa tempat fasilitas olahraga ya, seperti badminton. Lalu di sisi utara jalan itu ada lapangan sepak bola juga, dan ada lapangan voli yang cukup bagus sih. Ada kayak tempat nontonnya juga gitu. Nah ini sekarang kita coba agak menyimpang dari jalan sekitar taman ya, jalan setapak. Kita lihat pinggir Kali Progo ini ternyata banyak yang nanam rumput ya, rumput yang kayak dipotong terus diikat nanti buat dibawa pulang buat pakan ternak. Oke, kita balik lagi. Ini sekarang sudah balik lagi ke area taman ya. Saya sebenarnya penasaran sih, yang daerah utara ini masuk bagian dari Taman Kamijoro nggak ya? Itu Taman Bendung Kamijoro termasuk yang bagian utara jalan nggak? Karena kelihatannya sebagian jalannya tuh masih jalan tanah gitu ya. Secara keseluruhan jalan-jalan siang ini benar-benar asik guys. Kalau dilihat tempatnya di pinggir sungai, jalan-jalan riverside gitu ya. Dan ini katanya kalau malam lampunya juga terang, lampu-lampunya yang kayak tenaga surya ini nyala gitu. Bilangnya sih kalau orang yang saya ketemu itu bilangnya padane koyo ning kutha, terang udah kayak di kota katanya. Mantap lah guys. Sepertinya cukup sekian dulu ya jalan-jalan siang kali ini. Secara keseluruhan sih tamannya sebenarnya punya potensi besar banget sih ya buat kembangin jadi wisata. Cuma kesannya agak sedikit kayak kurang terawat gitu. Bangunannya sendiri sebenarnya menarik karena di pinggir Kali Progo, jadi suasananya dapatlah suasana anginnya, suara airnya, langitnya gitu ya. Pemandangannya juga bagus, hijau gitu ya, banyak tanaman-tanaman. Dan
cukup luas sebenarnya sih ya, kalau buat jalan-jalan santai atau buat jogging itu juga cukupan sih. Dan kalau weekend dia rame sih lebihan gitu ya. Cuma kebetulan ini siang-siang jadi sepi tempatnya. Ya cocok sih kalau siang-siang gini kalau buat yang pingin mencari tempat buat sekedar melamun gitu ya. Ini oke sih, masih bisa lihat Sungai Progo juga gitu. Oke, terima kasih guys sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di perjalanan yang lain. Thank you guys. Tunggu dulu, sebelum pulang kita makan dulu. Ini saya pesan lote ini, harganya 9.000 aja, porsinya banyak. Setelah jalan-jalan enak nih makan siang. Wah, dan ini es campurnya seger banget guys. Setelah jalan-jalan siang panas-panas, es campurnya 5.000 aja cumaan guys. Langsung habis semua nih karena capek nih. Habis jalan-jalan siang kita makan enak banget guys. Lalu setelah ini ya siap-siap pulang deh guys. Terima kasih ya guys sudah nonton video ini. Thank you.